Episode 111. Begini saja, aku akan menyimpan buku ini. Setelah aku selesai membacanya aku akan mengembalikan buku ini pada Dr. Yanuar. Jensen tidak ingin mempermalukan Yanuar. Jika dia menolaknya, Yanuar pasti akan merasa Jensen begitu sombong dan suka merendahkan orang lain. Baiklah. Yanuar tersenyum karena merasa senang. Seorang dokter punya kesulitannya tersendiri, setelah menyelamatkan begitu banyak orang dan juga dipuja-puja, tetapi begitu terjadi sesuatu, seluruh keberhasilan yang sudah dia capai akan runtuh seketika. Kalau saja tadi bukan karena bantuan Jensen, Yanuar pasti melakukan kesalahan, kemungkinan besar besok dia langsung masuk berita dan namanya menjadi buruk. Semua orang segera kembali ke lantai 9, lalu mereka melihat sudah ada sekumpulan orang di sana. Orang-orang itu semuanya terlihat sangat berwibawa, sepertinya mereka adalah spesialis terkenal dari provinsi. Semuanya pada pergi kemana? Seorang laki-laki parubaya dengan kepala yang botak melihat ke arah kerumunan dan tertawa. Laki-laki itu adalah dekan Universitas Asmenia, Ronald Lane. Di sebelahnya, Jensen melihat seseorang yang familiar, Ervan Nash. Dekan Ronald, kami hanya pergi jalan-jalan di bawah, jawab Yanuar. Hehe, tamu dari luar negeri itu akan segera tiba. Sekarang kita segera tentukan ketua untuk tim pengobatannya. Jangan sampai nanti kita salah sebut dan malah jadi lelucon di hadapan orang luar negeri. Ronald sebenarnya merasa sangat bersemangat. Pertemuan kali ini diselenggarakan di Universitas Asmenia. Sedikit banyak pasti bisa mengangkat nama Universitas Asmenia. Dr. Yanuar, bagaimana dengan diskusi kalian? Kalau tidak ada yang keberatan, kamu saja yang jadi ketuanya, lalu Profesor Albert jadi wakilnya, kata Ronald. Dekan Ronald, aku memutuskan untuk memberikan jabatan ketua tim kepada Dr. Jensen. Bagaimanapun juga, ilmu pengobatan tradisionalku tidak sehebat dirinya, kata Yanuar. Dia? Dekan Ronald tidak mengenal Jensen dan tidak pernah bertemu. Para profesor dari provinsi juga belum pernah melihat Jensen, karena itu mereka semua langsung mengernyitkan alis mereka. Masalah sebesar ini, bagaimana bisa membiarkan seorang bocah ingusan untuk menjadi ketuanya? Mana bisa seperti itu? Ronald takut Jensen malah akan menghancurkan kesempatan besarnya. Dia tidak boleh menjadi ketuanya. Pada saat itu, Ervan juga angkat suara dengan suaranya yang serius. Siapa kamu? Memangnya kamu pantas menilai bahwa dia pantas atau tidak menjadi ketua? Yanuar menatap wajah Ervan dengan sedikit rasa tidak senang. Dia bukan dokter melainkan hanya pembisnis. Acara ini adalah acara pertemuan asosiasi kedokteran se-provinsi. Orang yang menghadiri pertemuan ini kalau bukan dokter paling tidak adalah profesor. Seorang pebisnis yang punya kepentingan lain seperti dia ini malah datang ke sini untuk mencari masalah. Benar-benar pengacau. Aku adalah sponsor dari acara kali ini. Ervan berkata, tidak hanya biaya untuk mendatangkan tamu dari luar negeri, tapi baju dan tempat menginap kalian semua juga disponsori oleh grup Caster. Karena itu aku juga punya suara untuk menentukan ketua timnya. Mendengar perkataan Ervan itu, ekspresi Yanuar menjadi serius. Jensen diam-diam menggelengkan kepalanya. Tidak heran waktu itu Ervan mengaku sebagai dermawan, ternyata semua sumbangan yang dia berikan menuntut timbal balik. Jensen menahan dirinya demi kebaikan Elena. Begini saja, bagaimana kalau kita adakan voting? Ronald melihat waktunya tidak banyak sehingga dia memberikan ide ini, seluruh orang yang hadir pun menganggukkan kepalanya menyetujui ide Ronald. Selanjutnya, semua orang mulai melakukan voting. Jensen sendiri memiliki kepercayaan diri atas ilmu kedokterannya, tentu saja dia memberikan suara untuk dirinya sendiri. Setelah voting berakhir, penghitungan suaranya pun dimulai. Pada saat itu, sebuah suara tawa terdengar di udara. Ervan berjalan mendekat dan berkata dengan nada kecil, Jensen, kamu ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mencari keuntungan sendiri? Aku beritahu kamu, jangan mimpi. Menurut Ervan, Jensen datang ke tempat itu demi mengejar keuntungan pribadi. Tetapi Ervanlah yang merupakan sponsor untuk acara pertemuan ini. Di sini dia memiliki hak untuk bersuara. Kalau dia tidak menginginkan Jensen menjadi ketua maka Jensen tidak akan menjadi ketua. Pada kenyataannya, memang ada kalanya acara pertemuan diselenggarakan demi mengambil keuntungan pribadi. Ilmu kedokteran yang hebat sekalipun tidak bisa mengalahkan uang. Asalkan ada uang maka dokter yang kemampuannya biasa saja juga bisa menjadi profesor. Kamu terlalu banyak berpikir, aku datang ke sini bukan untuk keuntunganku sendiri.
Jensen tertawa sinis. Tentu saja Ervan tidak mempercayai perkataan Jensen. Jadi dokter bukan untuk keuntungan sendiri? Lantas kenapa memilih jadi dokter? Ervan pun berkata dengan nada tidak senang, aku beritahu kamu, aku tidak akan menyerah untuk mendapatkan Elena. Kamu tunggu saja, cepat atau lambat Elena akan menyadari siapa yang lebih pantas untuknya. Kamu cuma seorang dokter kecil, tidak ada apa-apanya. Setelah selesai berbicara, Ervan membalikkan badannya, tatapannya dipenuhi oleh kesombongan. Seorang pebisnis bisa ikut pertemuan, ini sama saja dengan mencemooh ilmu kedokteran. Profesor Oscar menatap Ervan dengan tidak senang. Dia adalah orang dari keluarga Custer, keluarga mereka adalah konglomerat di kota Asmenia, karena itu nada bicaranya terdengar sombong. Menurutku, Dekan Ronald akan mendukung Ervan. Kalaupun Jensen ingin menjadi ketua sepertinya akan sangat sulit, kata Dr. Eddy sambil menghela napasnya. Keluarga kaya memang tidak tahu malu, di depan orang menunjukkan diri mereka sebagai orang yang dermawan, tapi mereka sebenarnya melakukan sesuatu demi mendapat untung sendiri. Sepertinya mereka mengincar latar belakang tamu dari luar negeri itu, mereka ingin bekerja sama dengannya dan mengembangkan bisnis keluarga mereka ke luar negeri, kata Yanuar dengan sangat tidak senang. Hasil pemungutan suaranya dengan cepat diumumkan. Orang yang memperoleh suara tertinggi adalah Profesor Oscar sehingga dia diangkat menjadi ketua. Wakil ketuanya adalah Yanuar. Reagen dan yang lainnya bersimpati dengan Jensen, mereka merasa tidak senang. Tetapi Jensen sendiri malah tidak peduli, dia datang bukan demi keuntungan pribadi, dia sendiri sebenarnya memang tidak menyukai uang dan ketenaran. Baginya semua itu hanyalah sebuah belenggu yang akan membatasi dirinya. Bagaimanapun juga, Dr. Yanuar diangkat menjadi wakil ketua dan memiliki hak untuk bersuara, itu sudah cukup, kata Jensen sambil menghibur yang lain. Setelah beberapa saat, tiba-tiba Ronald menerima telepon. Ronald berkata dengan nada gembira, baik, tunggu sebentar. Ronald mengantar orang-orang untuk menyambut tamu. Setelah sampai di lantai 1, terlihat sejumlah pengawal di sana untuk membuka jalan. Mereka tidak membiarkan mahasiswa mendekati jalan utama. Tidak lama, banyak mobil mewah yang datang dan mobil yang berada di paling depan adalah mobil Rolls-Royce. Terlihat sangat mewah. Melihat mobil mewah yang datang satu persatu, para penonton pun tercengang. Mobil Rolls-Royce berhenti di depan kerumunan, seorang laki-laki tua yang mengenakan setelan jas rapih berjalan turun dari mobil. Laki-laki itu perlahan-lahan membuka pintu belakang mobilnya dan mendorong sebuah kursi roda. Seorang pemuda berusia 20 tahunan duduk di atas kursi roda itu. Pemuda itu memiliki rambut pirang, hidungnya sangat mancung, matanya sedikit memicing, wujudnya terlihat seperti orang barat pada umumnya. Laki-laki tua itu mengucapkan beberapa patah kata dalam bahasa Inggris kepada si pemuda itu, lalu dengan bahasa Hwasia yang terpatah, berkata, di antara kalian siapa Ervan Nash dan Dekan Ronald? Ervan dan Ronald segera berjalan keluar lalu menyapa dengan sopan. Saya Dekan Ronald dan ini Ervan Nash, selamat datang. Senang berjumpa dengan kalian, Tuan Muda, kami ingin menemui dokter dari Hwasia, silahkan antarkan kami pergi ke tempat pemeriksaan, kata laki-laki tua itu. Setelah itu, si pemuda akhirnya membuka kedua matanya. Anehnya, bola matanya berwarna biru dan bagian bola mata yang seharusnya berwarna putih malah terlihat sangat kuning. Bagian putihnya terlihat sangat kuning, apakah ginjalnya bermasalah, bisik seorang spesialis. Mereka juga tahu, acara pertemuan kali ini memang bertujuan untuk memeriksa pemuda itu. Pemuda itu memang memiliki latar belakang yang hebat sehingga pemerintah Hwasia sangat memerhatikan pertemuan ini. Silahkan ikut saya. Ronald mengantar orang-orang kembali ke lantai 9. Karena sudah tahu akan ada tamu dari luar negeri yang datang, sejak awal Ronald sudah mendatangkan berbagai peralatan medis dari rumah sakit besar. Jadi begini, tahun lalu Tuan Muda kami dipukuli oleh beberapa gangster seluruh tubuhnya jadi lumpuh. Kami berharap kalian bisa membantu kami. Seorang laki-laki tua yang membawa sarung tangan putih dan perawakan yang berwibawa datang menghampiri mereka. Laki-laki itu menguasai 8 bahasa, salah satunya adalah bahasa Hwasia, tapi memang bicaranya tidak terlalu lancar. Baik, kami akan berusaha. Profesor Oscar yang sebagai ketua datang menghampiri, dia mengambil peralatan medis dan bersiap untuk melakukan pemeriksaan. Episode 112. Tunggu dulu, stetoskopmu ini apakah sudah disterilkan?
Dan lagi, kami harus memeriksa stetoskopmu. Laki-laki tua itu tiba-tiba memotong. Oscar mengernyitkan alisnya, apa maksudnya? Apakah orang itu meragukan dirinya? Oscar melirik ke arah Ronald, lalu Ronald berkata dengan nada canggung, latar belakang Tuan Muda Henry William tidak bisa sembarangan dipublikasikan, untuk mencegah terjadi hal yang tidak diinginkan, semua orang yang berada di dekatnya harus diperiksa, setelah lolos pemeriksaan baru boleh mendekati Tuan Muda Henry. Pasien macam apa ini? Terlalu banyak tuntutan. Semua dokter menjadi tidak senang, ini adalah pertama kalinya mereka melihat pasien seperti itu. Baiklah. Oscar akhirnya menahan dirinya kemudian menyerahkan seluruh peralatannya. Setelah itu ada beberapa orang asing yang mengenakan setelan jas hitam memeriksa peralatan itu, tak lama kemudian mereka menganggukkan kepala mereka. Sampai dia mendapat persetujuan, Oscar baru mulai melakukan pemeriksaan. Oscar memeriksa kelopak mata Henry, memeriksa detak jantungnya, memeriksa tekanan darah. Oscar berniat mengambil darah Henry untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Maaf, tidak boleh mengambil darah. Tubuh Henry pada dasarnya memang sensitif, untuk mencegah darahnya terkontaminasi maka darahnya juga tidak boleh diambil. Oscar baru sadar kenapa Henry yang sudah diperiksa oleh dokter ternama di dunia tidak kunjung sembuh, ternyata banyak sekali tuntutannya. Aku sudah melakukan pemeriksaan awal, tulang belakang Tuan Muda Henry menerima trauma yang besar sehingga menyebabkan sarafnya terganggu. Jika ingin menyembuhkan penyakitnya, hanya bisa dilakukan melalui fisioterapi. Setelah beberapa saat, Oscar mengangkat kepalanya. Laki tua itu tiba-tiba tertawa dan berkata dengan nada tidak senang, maaf, sebelumnya kami sudah mengundang seorang dokter spesialis ortopedi terkenal untuk melakukan pemeriksaan, dia juga mengungkapkan pendapat yang sama. Tapi setelah beberapa kali menjalani fisioterapi, penyakit Tuan Muda juga tetap tak kunjung membaik. Sejak awal, laki tua itu merasa ilmu kedokteran di Huaxia tidak mungkin sehebat itu, bagaimanapun juga Huaxia adalah negara yang terbelakang, negara ini juga baru beberapa puluh tahun selesai berperang, masih ada banyak daerah yang baru sampai pada tahap pengembangan, kalau Tuan Muda Henry tidak memaksa untuk datang ke Huaxia. Dia sama sekali tidak akan menyarankan pengobatan dari dokter dari Huaxia. Oscar tiba-tiba merasa canggung. Kepala pengurus, panggil dokter tradisional saja. Aku tidak mau pakai stetoskop, tidak mau tensi darah. Aku hanya mau pengobatan tradisional, Pada saat itu, Henry yang terbaring di atas ranjang tiba-tiba berteriak dengan bahasa Huaxianya yang tidak lancar, tapi setidaknya dia bisa mengerti pembicaraan mereka. Tuan Muda, dia adalah dokter tradisional paling hebat di Huaxia, tetapi hasil diagnosanya malah sedikit mengecewakan. Laki tua itu segera memberi penjelasan, tetapi perkataannya dipenuhi dengan nada meremehkan. Dalam ilmu pengobatan tradisional, mereka memeriksa tangan, bukan pakai stetoskop, dia bukan dokter tradisional. Tuan Muda Henry ini sepertinya memang cukup mengenal ilmu pengobatan tradisional. Memeriksa tangan? Laki tua itu merasa sedikit aneh, lalu dia menatap Oscar dan berkata, apakah kamu bisa memeriksa tangan? Pada kenyataannya, dia juga tidak tahu apa yang dimaksud oleh Tuan Muda dengan memeriksa tangan. Oscar terlihat canggung, dia tahu maksud dari memeriksa tangan adalah memeriksa denyut nadi, tapi dia tidak ahli dalam hal ini. Bukankah kalian adalah dokter tradisional Huaxia? Apakah kalian tidak bisa memeriksa tangan? Laki tua itu sedikit tidak senang, dia pun berkata, jangan ilmu kedokteran di Huaxia hanya seperti ini saja, hanya bisa mempelajari ilmu kedokteran barat tapi tidak bisa memeriksa lebih teliti dari kedokteran barat. Benar-benar memalukan. Ekspresi wajah Oscar dan profesor lainnya menjadi masam, tapi mereka juga tidak bisa membantah. Mereka juga tidak mengerti pengobatan tradisional, mereka hanya menguasai ilmu kedokteran barat. Meskipun ilmu kedokteran barat di Huaxia juga sudah mencapai taraf internasional, tetapi memang masih belum bisa melampaui ilmu kedokteran barat di mana tempat asalnya, tidak heran jika kedokteran mereka diremehkan. Tuan Muda Henry, bagaimana kalau Tuan Muda memberikan kesempatan bagi tim Profesor Oscar untuk diskusi sebentar, mereka pasti memiliki jalan keluarnya. Pada saat itu, Ervan mengajukan masukan, dia tahu pemuda dari luar negeri ini adalah Tuan Muda dari grup William. Kalau kali ini dia bisa membantu Henry maka grup Chester bisa maju ke kancah internasional. Iya, mereka adalah dokter yang berpengalaman,
Setelah mereka berdiskusi pasti mereka akan memberikan jalan keluar yang terbaik, kata Ronald sambil tertawa. No, maksudku, aku mau dokter tradisional, aku tidak mau dokter barat, tidak perlu ada diskusi, do you understand? Di atas ranjang, Henry terus menggelengkan kepalanya. Melihat tamu dari luar negeri ini begitu mempercayai pengobatan tradisional, Oscar segera menjelaskan, Tuan Muda Henry, dokter tradisional di Huasia hanya bisa memeriksa penyakit ringan. Untuk penyakit berat seperti penyakit Tuan Muda ini, mereka tidak mungkin bisa menyembuhkannya. Menurut saya sebaiknya Tuan Muda kembali ke ibu kota untuk memeriksa penyakit Tuan Muda, lalu mengadakan pertemuan internasional, pasti akan ada jalan keluarnya. Kamu, sembarangan, kamu, tidak mengerti. Pemuda berambut pirang itu terus menggelengkan kepalanya. Menyaksikan adegan ini, Yanuar dan yang lainnya diam-diam menggelengkan kepalanya, rasa percaya Profesor Oscar dan yang lainnya terhadap kemampuan pengobatan negara sendiri ternyata tidak lebih kecil daripada kepercayaan orang dari luar negeri. Bukankah ini adalah sebuah fakta yang menyedihkan bagi Asosiasi Kedokteran Huasia? Oke, saya akan memanggil dokter tradisional untuk memeriksa Tuan Muda. Melihat pemuda itu terus bersikukuh, Ronald hanya bisa melihat ke arah Yanuar dan Reagen dengan tatapan tidak berdaya. Ronald kemudian berkata, saya persilahkan Anda berdua untuk memberikan pengobatan. Yanuar dan Reagen saling melihat satu sama lain, lalu berkata dengan senyum sinis, maaf, kami bukan ketua tim, kami tidak punya hak untuk memberi pendapat. Ronald langsung menjadi panik dan berkata, sudah sampai di titik ini, kalian masih bedakan status. Mohon buang jauh-jauh prasangka kalian dan turun tangan untuk memeriksa pasiennya. Bukankah ketua timnya adalah Profesor Oscar? Jika dia tidak setuju, aku tidak berani bertindak. Yanuar terus menggeleng-gelengkan kepalanya. Ekspresi wajah Oscar berubah panik, dia juga tidak enak hati untuk bersuara. Boleh saja kalau memang menginginkan kami untuk memeriksa, tapi ilmu kedokteran kami juga terbatas karena itu kami hanya bisa meminta Dr. Jensen untuk memeriksa pasiennya, kata Yanuar. Dr. Jensen? Kedua alis Ronald bertautan, dia merasa ilmu kedokteran Jensen tidak ada apa-apanya. Benar, biarkan Dr. Jensen jadi ketua tim, kalau semua menyetujuinya maka Dr. Jensen akan memeriksa pasiennya. Reagen merasa semua orang sangat tidak menghormati Jensen, karena itu dia mewakili Jensen untuk membela kehormatannya. Ini. Ronald merasa sedikit sulit, tetapi pasien ini jelas menginginkan dokter tradisional, karena itu dia hanya bisa menganggukkan kepalanya dan berkata, oke, aku setuju untuk mengganti ketua tim menjadi Jensen. Aku berkata setuju. Aku juga. Oscar menjadi terbata-bata, pada akhirnya dia menghela napasnya dan berkata, aku juga setuju. Dia tahu, dengan pergantian ketua tim ini maka dia tidak akan bisa mendapat keuntungan pribadi. Dr. Jensen, kamu lihat, semua orang sudah setuju, tolong periksa pasiennya, kata Ronald sambil tersenyum kepada Jensen. Masih ada satu orang yang belum memberikan suaranya, kata Jensen sambil melirik ke arah Ervan. Ervan merasa seolah-olah sudah ditampar, tadi dialah yang pertama menolak Jensen untuk menjadi ketua timnya, sekarang mereka malah memintanya untuk mendukung Jensen menjadi ketua tim. Bukankah kalau dia menyetujuinya, ini sama saja dia sudah kalah dari Jensen? Dan lagi, ini adalah kedua kalinya dia kalah dari Jensen. Untuk menenangkan semua pihak, Ronald berkata, Direktur Ervan adalah seorang pebisnis, bukan dokter, dia tidak perlu memberikan suara. Meskipun dia bukan dokter tapi tadi dia ikut memberi suara. Lagi pula, dia adalah sponsor dari acara ini, kalau dia tidak memberi suara, aku tidak berani memeriksa pasiennya. Perkataan Jensen ini seakan-akan terdengar seperti mementingkan pemungutan suara. Tetapi sebenarnya dia ingin membuat Ervan meminta maaf pada dirinya dan memohon dirinya untuk memeriksa pasien. Direktur Ervan, tolong berikan pendapat MU. Ronald hanya bisa melihat ke arah Ervan. Ekspresi wajah Ervan semakin masam, dia tidak menyangka dirinya yang merupakan menantu hebat dari keluarga Chester ternyata harus memohon pada seorang dokter kecil. Ervan tiba-tiba tertawa dan berkata, baiklah. Aku setuju untuk menjadikan Jensen sebagai ketua tim. Tapi sebagai ketua tim, tanggung jawabnya juga besar. Ini bukan hanya menyangkut nyawa pasien tetapi juga menyangkut nama baik Huasia. Aku harap Dr. Jensen tidak akan mengecewakan nama Huasia. 113
Ervan menyinggung masalah tanggung jawab dan menyodorkan tanggung jawab itu pada Jensen. Kalau sampai Jensen gagal, Jensen akan menjadi orang yang mencemarkan nama baik Huaxia. Kamu tidak perlu mengingatkanku, aku adalah seorang dokter, begitu aku memeriksa pasiennya meskipun aku tidak jamin bisa menyembuhkan penyakitnya sepenuhnya tapi aku akan berusaha sekuat tenaga. Jensen bukannya tidak tahu apa yang Ervan pikirkan, tapi dia pada dasarnya tidak peduli. Pada kenyataannya, Jensen bisa menebak penyebab penyakit pemuda itu, karena mengetahui penyebab itulah dia juga menjadi semakin penasaran. Begitu melihat Jensen berjalan mendekat, wajah laki-laki tua itu dipenuhi oleh keraguan, dia kemudian bertanya, apakah kamu adalah dokter tradisional dari Huaxia? Masih sangat muda sekali. Kamu bisa periksa tangan? Bisa pakai jarum? Bisa buat air obat yang hitam dan pahit itu? Tanya pemuda berambut pirang yang berbaring di atas ranjang. Aku bisa melakukan semua yang kamu sebut barusan, aku juga bisa melakukan hal-hal yang tidak kamu sebutkan, kata Jensen sambil tertawa. Pengurus rumah, biarkan dia memeriksaku. Pemuda berambut pirang itu langsung menganggukkan kepalanya. Tuan muda. Laki-laki tua itu tetap terlihat waspada, meskipun dia tidak menghalangi Jensen tapi dia tetap memberikan isyarat kepada pengawal di sekitar untuk memeriksa seluruh tubuh Jensen. Jensen menghentikan langkahnya lalu berkata dengan nada dingin, aku tidak suka jika ada orang yang memeriksa tubuhku, kalau begini aku tidak akan memeriksa pasiennya. Maaf, ini adalah peraturan, kalau kamu ingin memeriksa Tuan Muda Henry maka kamu harus mengikuti aturan kami, kata laki-laki tua itu. Dr. Jensen, biarkan mereka memeriksa, ini bukan perkara besar. Semua orang juga ikut membujuk. Jensen tiba-tiba melihat ke arah semua dokter, matanya dipenuhi dengan rasa tidak senang, lalu Jensen berkata, aku adalah dokter, bukan pembantu. Dia adalah pasien, dialah yang memintaku untuk memeriksa, kenapa aku harus membiarkan mereka memeriksa badanku? Dokter Huaxia juga tidak serendah itu sampai harus memohon kepada pasien agar kita boleh memeriksanya. Tidak peduli kamu adalah tamu dari luar negeri atau seorang duta besar, atau bahkan tuan muda dari grup kaya raya, di mataku kamu hanyalah seorang pasien. Sebagai seorang pasien kamu harus mendengarkan kata dokter, bukan malah dokter yang harus mendengarkan kata pasien. Setelah Jensen selesai berbicara, semua dokter seketika langsung merasa canggung. Reagen dan Yanuar gemetaran, itu tidak salah mereka adalah dokter, bukan pembantu. Pada dasarnya tidak ada pasien yang memerintah dokter, hanya ada dokter yang memerintah pasien. Dokter Huaxia memang tidak sampai serendah itu. Pengurus rumah itu langsung berkata dengan emosi, kalau kamu berkata seperti itu, kamu juga tidak punya kesempatan untuk memeriksa tuan muda kami. Terserah kamu. Jensen tertawa dengan sinis, membalikkan tubuhnya lalu berjalan pergi. No, tidak boleh, biarkan dia periksa, dia sangat mirip dengan dokter tradisional Huaxia, itu sangat mirip. Dokter tradisional Huaxia bukan kotoran anjing. Pemuda yang berbaring di atas ranjang itu tiba-tiba berteriak. Kalimat yang dia lontarkan barusan membuat Oscar dan Ronald menjadi sangat canggung, kotoran anjing? Maksudnya mereka adalah kotoran anjing? Tuan muda. Teriak pengurus rumah dengan nada tidak senang. Tuan mudanya berasal dari keluarga terhormat yang kaya raya, keluarga William, sejak kapan dia harus merendah di hadapan seorang dokter. Pengurus rumah itu menggertakkan giginya dan berkata, Dr. Jensen, aku harap kemampuanmu sama hebatnya dengan kesombonganmu. Silahkan. Jensen mengacuhkan pengurus rumah itu, dia pun duduk di samping ranjang dan memeriksa denyut nadi pemuda itu. Setelah itu dia memeriksa bola mata pemuda itu lagi, lalu Jensen pun berpikir serius. Pada kenyataannya, penyakit pemuda itu sangatlah unik, Jensen baru pertama kali menjumpai penyakit seperti ini. Setelah berpikir, Jensen pun berkata, Dekan Ronald, bisakah membantuku mencari telur rebus? Ini. Ronald merasa sedikit ragu, tapi dia tetap menyuruh orang untuk mempersiapkan telurnya. Kebetulan hari ini di kantin ada telur rebus, tidak lama kemudian ada orang yang datang untuk membawa telur itu. Jensen menusukkan sebatang jarum perak ke dalam telur itu lalu menyuruh pemuda itu untuk memasukkan telur ke mulutnya. Pemuda berambut pirang itu berteriak kaget, tapi dia akhirnya tetap menuruti Jensen. Setelah itu, Jensen menarik kembali telurnya keluar dan mencabut jarumnya. Dia melihat jarumnya berubah menjadi hitam. Akhirnya Jensen yakin. Dr. Jensen, apakah kamu menemukan penyebab penyakitnya?
Melihat Jensen melakukan hal yang tidak masuk akal barusan, pengurus rumah itu bertanya dengan nada sinis. Dia tahu, pemuda ini tidak punya kemampuan apa-apa. Bagaimanapun juga, bagaimana bisa hanya dengan menyentuh tangan lalu memasukkan telur dia bisa tahu penyakitnya apa? Kalau begitu apa gunanya peralatan medis? Kalau aku tidak salah tebak, dokter spesialis ortopedi juga sudah memeriksa tubuh pasien yang lumpuh ini. Mereka juga berkata bahwa ini terjadi karena tulang belakangnya patah sehingga sarafnya jadi kekurangan darah, kata Jensen tiba-tiba. Benar. Seorang dokter spesialis tulang dari Norwegia memang berkata seperti itu, kata pengurus rumah sambil menganggukkan kepala. Jensen lanjut bertanya, pasien sudah menjalani berbagai macam pengobatan tapi tetap tidak ada hasilnya. Kalian juga sudah menemui dokter bedah otak ternama di seluruh dunia. Mereka berkata kalau saraf otaknya terganggu karena ada pembuluh darah yang terhambat. Pengurus rumah itu menganggukkan kepalanya dan berkata, benar. Tapi dari berbagai hasil pemeriksaan, otak tuan muda sebenarnya dalam kondisi yang baik, tidak ada pembuluh darah yang terhambat. Menurutmu, penyakit ini terjadi karena 1 tahun yang lalu dia dipukuli oleh gangster? Ya, betul. Kamu berbohong. Jensen tiba-tiba tertawa sinis dan berkata, sebagai seorang dokter, aku punya hak untuk mengetahui apa yang terjadi pada pasien. Karena itu, kalau kamu tidak mengatakan yang sebenarnya maka jangan salahkan aku kalau aku tidak bisa menyembuhkannya. Bukannya kamu sedang mencari alasan untuk menutupi ilmu kedokteranmu yang tidak seberapa itu, kata pengurus rumah itu sambil mendengus kesal. Ervan dan Ronald diam-diam tertawa sinis, sejak awal mereka sudah tahu kalau ilmu kedokteran Jensen tidak ada apa-apanya. Baguslah kalau memang begitu, semakin cepat turun panggung. Aku tidak perlu mencari alasan. Aku bertanya seperti itu karena ingin memastikan saja. Jensen pun berkata dengan ekspresi tidak peduli, tidak masalah jika kamu tidak bilang, keselamatan pasien juga tidak ada hubungannya denganku. Tapi aku bisa memastikan kalau penyakitnya bukan disebabkan oleh kejadian dengan gangster itu, tapi dia kena sebuah parasit yang dimasukkan ke dalam makanan yang dia konsumsi. Hal yang paling penting, parasit itu berasal dari timur. Apa? Ekspresi wajah pengurus rumah itu akhirnya berubah. Selama dia membawa tuan mudanya menemui berbagai dokter ternama di seluruh penjuru dunia, ini adalah pertama kalinya ada dokter yang menebak penyebab penyakit itu. Dokter yang lain ada yang bilang karena masalah di tulang belakang, ada yang bilang karena virus, ada juga yang bilang masalah di otak, tidak ada satupun yang benar. Wow, pengobatan tradisional Huasia benar-benar menakjubkan, hanya dengan memeriksa tangan bisa tahu begitu banyak. Pemuda yang berbaring di atas ranjang itu pun mendesah kaget, lalu dia melihat ke pengurus rumah dan berkata, beritahu dia. Dr. Jensen, penyakit tuan muda kami ini, sebenarnya muncul setelah dia pulang dari berlibur di Asia Tenggara tahun lalu. Pengurus rumah itu berkata dengan serius, Dr. Jensen, apakah kamu tahu tuan muda kami mengidap penyakit apa? Nada bicara pengurus rumah itu jelas terdengar lebih hormat. Hal ini membuat Ervan dan Profesor Oscar merasa sangat tidak senang. Hingga saat ini mereka belum pernah melihat Jensen mengobati penyakitnya, kenapa harus menghormati dia? Aku tanya tuan muda kalian pergi kemana karena ini memastikan apa penyebabnya. Sekarang semuanya sudah jelas, Asia Tenggara, dekat dengan Yunan, pasti tidak salah lagi. Jensen menganggukkan kepalanya dan berkata, kalau aku tidak salah, dia pasti terkena mantra seranggagu. Mantra seranggagu. Semua orang terkejut. Haha, Dr. Jensen, kamu ini sudah zaman apa, masih percaya ada mantra seranggagu, kata Oscar sambil tertawa mengejek. Dia sudah pernah membaca tentang mantra seranggagu ini, dia tahu itu adalah sebuah tahayul, digunakan oleh para penguasa untuk membohongi rakyatnya. Jensen tidak memedulikan Oscar, lalu Jensen lanjut berkata, mantra seranggagu ini bersama dengan teknik jelangkung dan teknikku yang disebut sebagai 3 sihir tabu dari Asia Tenggara. Kamu pasti pernah berkunjung ke suatu desa dan melakukan hal tabu di sana sehingga dimantrai oleh penduduk setempat. Tapi, mantra seranggagu juga ada banyak macamnya, dari tadi aku penasaran kamu terkena mantra seranggagu yang mana karena itu aku ingin memastikan lagi. Omong kosong. Ervan akhirnya tidak bisa menahan dirinya, dia pun menegur Jensen, aku sudah pernah pergi ke berbagai tempat di luar negeri, sudah pernah menjadi sukarelawan Palang Merah, aku sudah pernah melihat berbagai macam penyakit bahkan sudah pernah melihat penyakit Ebola.
Aku belum pernah mendengar yang namanya mantra serangga Gu. Kamu pasti sedang membohongi orang yang datang dari luar negeri ini. Episode 114. Kamu hanya bodoh. Jensen mendengus dingin, dan mengeluarkan telur yang tadi. Coba kamu kupas kulit telur dan lihat, lalu jelaskan padaku ada apa di dalamnya. Oke, memangnya aku takut padamu? Ervan mengupas kulit telur itu, tetapi setelah memecahkan kulit telur, wajahnya berubah karena seluruh putih telur menjadi hitam. Semua orang telah melihat sebelumnya bahwa Jensen hanya meminta pemuda berambut pirang itu mengulum telur rebus, tetapi dalam waktu singkat, putih telur berubah warna, ini sangat aneh. Buka putih telurnya dan lihat lagi. Jensen berkata lagi. Karena curiga, Ervan membuka putih telurnya, dan melihat kuning telur berubah menjadi merah, dan ada serangga sebesar paku yang merayap di dalamnya. Ah! Ervan berteriak dan melemparkan telur di tangannya. Semua orang merasa ngeri, jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka akan curiga bahwa Jensen telah melakukan sesuatu pada telur itu. Oh Tuhan, mengapa ada serangga? Pria muda di tempat tidur juga mengeluarkan suara ketakutan, dan berkata dengan terkejut, Dr. Jensen, apakah ada cara untuk menyembuhkanku? Mungkin ada 10 jenis lebih serangga parasit ini, dan serangga pengontrol ini salah satunya. Ini menggunakan tubuhmu sebagai makanan, dan melalui kanibalisme, hanya tersisa 1 ekor serangga. Untungnya, ini belum lama, jika setelah 3 atau 5 tahun, serangga ini sudah menghilang di otak, dan akan sulit untuk menemukannya. Pada saat itu, tubuhmu bukan milikmu lagi, dan akan dikendalikan oleh orang yang menerapkan mantra serangga pengontrol. Namun, pertumbuhan serangga pengontrol sangat sulit. Sebelum menjadi serangga, mereka harus dihangatkan dan dipelihara dengan air liur dan darah setiap hari, dan menyembah 5 dewa wabah, agar mereka bisa menjadi serangga. Jadi aku juga ragu apakah seseorang melakukannya dengan sengaja? Jensen perlahan berkata, tentu saja, ini hanya tebakan aku. Sekarang aku akan mengobati mantra serangga Gu pengontrol ini untuk kamu. Siapkan bawang putih. Semakin banyak semakin baik, rendam dalam air dan potong-potong, untuk dia minum nanti. Orang tua itu buru-buru meminta rektor untuk mempersiapkannya. Universitas memiliki ruang makan dengan stok bawang putih, sehingga tidak sulit ditemukan. Sebuah jarum perak muncul di tangan Jensen, menggunakan metode jarum 7 daun 1 bunga. Hanya terlihat bahwa dia menggunakan banyak jarum perak kali ini, dan ditusuk ke seluruh tubuh pemuda berambut pirang itu. Hangat! Pemuda pirang itu berseru, ketahuilah bahwa dia telah kehilangan rasa sejak dia lumpuh setengah badan. Metode jarum apa ini? Pupil Yanuar bergetar kencang karena terlalu banyak jarum perak pada pemuda pirang itu, tapi dari kejauhan, dia bisa melihat jarum perak membentuk 7 daun dan 1 bunga, ini sangat ajaib. Apakah kamu merasa dingin? Sebelah mana yang terasa dingin? Jensen bertanya pada pemuda berambut pirang itu. Ada, sedikit di atas perut. Baik. Jarum perak Jensen berkumpul di perut pemuda pirang itu dan disalurkan Profound Ki lewat jarum. Jarum peraknya tampak padat, tetapi sebenarnya sedang mendesak serangga ke satu tempat. Setelah akupuntur selesai, Jensen berkata kepada lelaki tua itu, berikan dia sup bawang putih. Lelaki tua pusing melihat itu, dia mengikuti pemuda berambut pirang itu untuk mencari dokter terkenal di seluruh dunia dan baru melihat perawatan seperti sihir ini untuk pertama kalinya, tetapi dia masih mengikuti perintah, perlahan-lahan menyuapi sup bawang putih pada pemuda pirang itu. Pemuda pirang itu menyesap sup bawang putih dan menggelengkan kepalanya setelah beberapa saat dan berkata, oh, tidak, aku tidak bisa meminumnya lagi. Minum terus. Jensen berkata dengan berwibawa. Dengan terpaksa, pemuda pirang itu pun lanjut minum. Dia telah meminum setengah mangkuk besar sup bawang putih. Semua orang melihatnya hingga kepala pusing, aroma bawang putih pada dasarnya sangat menusuk, dan dia minum begitu banyak, jangankan pasien, bahkan orang biasa pun tidak sanggup meminumnya. Oik! Pada saat ini, pemuda pirang itu merasa melilit di perutnya dan muntah dengan tidak tertahankan. Semua sup bawang putih yang diminum sebelumnya dimuntahkan, dan bau menyengat keluar. Yang penting adalah di antara muntahan di lantai, ada sejumlah besar ulat hitam sedang merangkak, ini sangat menjijikkan. Ini serangga parasitnya. Bahkan jika para ahli dan profesor yang hadir bodoh, mereka masih bisa menebak apa itu. Yang mengejutkan mereka adalah bahwa ada begitu banyak ulat yang tersembunyi di tubuh Tuan Muda Henry,
tetapi berbagai peralatan canggih tidak dapat mendeteksinya sama sekali, tetapi hanya menggunakan metode kuno, akupuntur, dan sup bawang putih bisa mendesak keluar serangga parasit ini. Yang terpenting, metode Jensen menumbangkan kognisi mereka dan menghancurkan pengetahuan medis mereka dari sekolah dasar. Apakah ini efektif? Kemudian Profesor Albert berkata dengan tidak yakin, bagaimanapun juga, terlalu sederhana untuk menyembuhkan penyakit yang tidak dapat disembuhkan oleh para dokter terkenal di seluruh dunia dengan semangkuk sup bawang putih. Dr. Jensen, jari tanganku sepertinya bisa bergerak. Pada saat ini, Tuan Muda Henry di tempat tidur berseru, dia dengan tidak sabar langsung melakukan apa yang dia pikirkan. Dia bangkit dari tempat tidur dengan susah payah, tetapi tubuhnya sudah lama tidak bergerak, dan tubuhnya lemah, jatuh dari ranjang dengan bunyi keras. Hantaman ini langsung membuat wajah Profesor Albert dan ahli lainnya menjadi hitam. Meskipun itu hantaman besar, itu sudah menunjukkan bahwa Tuan Muda Henry sudah pulih. Tuan Muda. Pengurus rumah itu dengan cepat membantu pemuda berambut pirang untuk berdiri. Paman, aku baik-baik saja. Meskipun pemuda pirang itu jatuh kesakitan, dia sangat senang dan melihat Jensen dengan penuh semangat dan berkata, Dr. Jensen, kamu adalah dokter tradisional yang paling hebat. Aku sudah tahu pengobatan tradisional pasti bisa menyembuhkan aku. Ironisnya, keluarga aku tidak percaya. Hahaha, aku sangat penasaran tentang budaya Timur kuno. Tuan Muda Henry, sebenarnya serangga ini menyerangmu karena kamu melanggar larangan orang lain. Jangan sembarangan masuk tanah leluhur orang lain tanpa persetujuan. Jensen berkata dengan enteng. Pemuda pirang itu kaget, menganggap Jensen luar biasa. Memang, dia terinfeksi serangga parasit ini karena dia menjelajahi makam kuno dengan orang lain, karena dia tertarik pada arkeologi sejak kecil, terutama segala makam oriental kuno, jadi dia diam pergi menjelajahi makam kuno. Karena keingintahuan tentang makam di negara timur, sehingga dia juga mendengar sedikit tentang pengobatan tradisional di sana. Sebenarnya, banyak dokter terkenal di sini, tapi mereka tidak suka ketenaran dan kekayaan. Mereka suka berkeliaran di pedesaan dan pegunungan. Sebaliknya, mereka yang seperti ahli dan guru, malah kebanyakan tidak bercita-cita untuk pengobatan, melainkan untuk ketenaran dan kekayaan. Perkataan Jensen membuat para ahli dan profesor malu pada diri sendiri. Tentu saja Jensen juga memberi mereka muka. Tentu saja, tidak semua ahli dan profesor seperti ini. Di bidang kedokteran, banyak orang telah menghabiskan hidup mereka dengan bekerja keras. Aku mengerti, terima kasih, Dr. Jensen. Mata pemuda pirang itu penuh dengan kekaguman. Aku akan meresepkan beberapa resep untukmu nanti. Setelah dirawat beberapa waktu, kamu akan segera pulih. Jensen mengeluarkan sebungkus irisan Polygonum multiflorum, menyerahkannya kepada lelaki tua itu, dan memberitahunya apa yang harus dilakukan. Orang tua itu juga orang yang berpengetahuan luas. Setelah melihat Polygonum multiflorum, dia diam terkejut, benda ini tidak berusia muda. Setelah berbicara beberapa kata lagi, Jensen juga meninggalkan gedung. Ini terlalu hebat, penyakit super susah di seluruh dunia ini bisa disembuhkan olehnya. Pengobatan tradisional terlalu luas cakupannya. Kudengar itu termasuk seni bela diri kuno dan metafisika. Tidak disangka bahkan serangga parasit juga bisa disembuhkan. Tapi, sekarang pertanyaannya adalah meskipun pertemuan ini sangat sukses, bagaimana kita memberitahu media? Apakah mau berbicara penyebabnya adalah serangga parasit? Begitu Jensen pergi, para ahli dan profesor pun mulai berdiskusi. Rektor David adalah tuan rumah pertemuan ini, dan dia juga merasa serba salah. Lagi pula, masalah ini tidak mudah untuk dijelaskan kepada media. Jika serangga parasit disebutkan, takutnya akan menyebabkan kepanikan. 115. Aku pikir lebih baik begini saja. Kita bilang SAD sudah mengatasi penyakit yang sulit disembuhkan secara global dengan mengandalkan pengobatan tradisional, dan kemudian minta seseorang sebagai perwakilan seperti Profesor Albert sebagai juru bicara tim dokter. Adapun masalah serangga parasit ini jangan sampaikan, anggap saja tidak ada kalau tidak dampaknya tidak baik. Ervan tiba-tiba berkata. Penyakit ini disembuhkan oleh Dr. Jensen, lalu Profesor Albert yang mengambil prestasinya. Rektor David dengan ragu-ragu berkata, ini bukan masalah kecil. Sekali dipublikasikan di media, pasti akan menimbulkan sensasi di asosiasi medis dunia. Ervan tersenyum dan menggelengkan kepalanya.
Masalah sudah seperti ini, hanya ini solusinya. Selama mengumumkan nama Jensen di daftar, itu sudah cukup. Rektor David tidak punya pilihan selain mengangguk. Meskipun keterampilan medis Jensen luar biasa, reputasinya terlalu kecil, tetapi Profesor Albert tidak. Dia memiliki reputasi di dunia medis, dan masuk akal baginya untuk mengambil prestasi. Ervan menambahkan, selanjutnya, konferensi pers berikutnya juga di Universitas Asmenia, waktunya tepat bagi Universitas Asmenia untuk menjadi terkenal, tetapi jika Jensen hadir, itu akan kacau lagi. Jika dia mengatakan sesuatu tentang serangga parasit, media juga akan kacau. Kenapa tidak sekalian saja tidak memasukkan namanya ke dalam daftar? Mendengar hal itu Rektor David pun tak ragu lagi, bahkan dia sudah merencanakan untuk tidak mengundang Jensen ke universitas. Dengan begitu, jurusan kedokteran di universitasnya pasti akan semakin terkenal. Jensen sedang berjalan di kampus, dan tiba-tiba, sosok yang familiar di depannya menarik perhatiannya. Ya, itu Diana. Pakaian Diana sangat praktis hari ini, dengan rok pendek dan sepatu putih, penuh nuansa anak muda di sekujur tubuhnya, dan dia sangat tinggi, dia juga dianggap sebagai wanita tercantik di universitas. Namun, Diana jelas dalam masalah, beberapa teman sekelas laki-laki mengganggunya, dan salah satu dari mereka bahkan menarik lengannya. Sepertinya Diana mendapat masalah lagi di kampus. Jensen tersenyum dan berjalan mendekat. Mirza, aku bilang aku tidak punya waktu untuk menonton film denganmu, kamu minggir, jangan tarik aku. Sebelum mendekat, terdengar suara Diana yang marah. Mirza, kamu terlalu mendominasi, bagaimana kamu bisa menarik Diana seperti ini? Ada beberapa teman sekelas laki-laki juga membela Diana, salah satunya adalah Vincent. Dia selalu menyukai Diana, dan tidak tahan melihat Diana dirugikan. Vincent, pergilah, aku tidak punya urusan denganmu. Mirza sangat emosi sekarang. Sejak terakhir kali di gedung hantu, sikap Diana terhadapnya sangat dingin. Setelah kompetisi taekwondo, dia diberi pelajaran oleh Jensen dengan sangat buruk. Setelah itu, hubungannya dengan Diana juga putus total. Dia tidak rela, Diana sebelumnya tidak akan memperlakukannya seperti ini. Mirza, aku beritahu kamu, aku tidak punya hubungan denganmu lagi. Jangan selalu menganggap dirimu sebagai pacarku, kamu bukan pacarku sekarang. Dan kelak juga bukan. Diana marah lagi. Diana, beri aku kesempatan, aku pasti akan membuktikan diriku. Mirza sangat cemas sehingga dia hampir berlutut di depan Diana. Kamu tidak perlu membuktikannya, Vincent bahkan lebih baik darimu, aku lebih baik menyukainya, daripada menyukaimu, kata Diana dingin. Dia? Pria culun ini? Mata Mirza merah, dia melihat Vincent dan berkata, percaya tidak. Aku akan memberinya pelajaran dan membuatnya langsung berlutut untuk memohon belas kasihan. Perkataan ini membuat Vincent juga marah, tetapi saat memikirkan kemampuan Mirza, dia benar-benar tidak bisa mengalahkannya. Vincent, apa kamu berani? Aku akan memukul MU sampai mati dengan satu jari, ayo bertarung jika kamu laki-laki. Melihat Vincent tertekan dan takut untuk berbicara, Mirza terus berteriak, dan merasa dirinya semakin hebat dan berani. Benarkah? Lalu apakah kamu bersikap jantan di depanku? Tiba-tiba, sebuah sindiran terdengar. Siapa? Ketika Mirza sedang marah, dia kesal ketika mendengar seseorang berbicara seperti ini. Dia tiba-tiba menoleh ke belakang, dan kemudian melihat Jensen mendekat sambil tersenyum. Dia ragu-ragu dan berkata, Diana, aku akan pergi dulu karena ada urusan. Dia masih ingat kejadian klub taekwondo terakhir kali, dan sekarang Jensen telah menjadi mimpi buruknya. Tunggu. Jensen tiba-tiba berteriak, Diana sedang belajar sekarang, aku tidak ingin ada yang mengganggu pelajarannya. Jika aku tahu kamu mengganggunya lagi, maka jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Mirza gemetar seluruh tubuhnya, menggertakkan giginya dan berkata, aku mengerti. Setelah berbicara, dia pergi dengan suram. Hahaha. Melihat Mirza yang tidak terkalahkan pergi dengan ketakutan, teman-teman sekelas tidak bisa menahan diri untuk tidak menertawakannya. Jensen juga tidak peduli dengan Mirza. Dia melihat Diana dan berkata, Diana, jangan peduli dengan orang seperti ini di masa depan, dan belajarlah dengan giat. Jika dia mengganggumu lagi, panggil saja aku. Baik. Diana dengan senang hati memeluk lengan Jensen, dan mengangkat dagunya dengan bangga ke teman sekelas perempuan.
Jensen ingin menarik tangannya, tetapi ternyata gadis itu menggenggamnya dengan sangat kencang. Dalam keputusasaan, dia tidak punya pilihan selain tersenyum sopan kepada teman-teman sekelasnya, lalu berjalan ke gerbang sekolah. Kakak ipar Diana sangat keren, orang Mirza saat melihatnya pun hanya bisa menundukkan kepalanya dan mengakui kesalahannya. Ya, saat mengalahkan Mirza terakhir kali, dia sangat tampan, lebih tampan dari pria manapun. Sayang sekali sudah menikah. Kalau tidak, aku pasti akan mengejarnya. Kamu? Jika dia belum menikah, Diana akan mendapatkan dia terlebih dahulu ketika paling dekat dengannya. Dia pasti sudah turun tangan sejak dulu, mana mungkin kamu dapat giliran? Tapi menurutku, bahkan jika itu kakak ipar Diana, orang itu tetap saja bisa selingkuh. Ah, kamu sangat jahat. Kata-kata teman sekelas perempuan penuh dengan kecemburuan. Sebenarnya, Diana juga bisa mendeteksi kecemburuan semacam ini, karena setelah kompetisi taekwondo, dia tahu bahwa banyak gadis di kelasnya suka pada kakak iparnya. Ini membuatnya bangga dan berprestasi, seolah-olah teman-teman sekelasnya mengagumi mainan di tangannya. Pada saat siang hari setelah keduanya pulang, Ibu Mai sedang memasak. Setelah melihat Jensen, dia tersenyum dan berkata, "Jensen, kamu pulang kerja pagi sekali hari ini?" Ibu Mai masih berpikir bahwa Jensen masih bekerja di cabang Dorchane Group. Hari ini ada sedikit pekerjaan, dan aku akan pulang setelah menyelesaikannya, Bu, aku akan membantu MU. Jensen dengan santai mencari alasan. Malam ini makan udang karang, kamu urus udang itu, Elena sudah bilang lebih dari sekali, udang karang ada parasit, kalau tidak membersihkannya, dia tidak akan memakannya. Ibu Mai sangat senang melihat Jensen mau membantu, dan sekarang dia tidak lagi malu untuk menyebut Jensen di depan kerabat dan teman-temannya, melainkan merasa bangga. Lagi pula, daripada menantu orang lain yang suka minum arak di luar sepanjang hari, kelihatannya memang punya pekerjaan, tapi penghasilan tiap bulan habis terpakai, sedangkan menantu yang lebih parah kecanduan main judi online, bahkan sampai kehilangan satu rumah. Jensen, kamu sudah pulang. Pada saat ini, Zachary juga pulang, melihat Jensen membantu, dia juga pergi ke dapur untuk membantu. Ayah, bagaimana dengan perusahaan MU? Jensen sambil membantu mencuci dan bertanya dengan santai. Hehe, perusahaan berada di jalurnya, dan manfaatnya semakin bagus. Berbicara tentang perusahaan, Zachary tidak bisa menahan senyum, dengan senang berkata, berbicara tentang ini, untung ada bantuan kamu. Aku tidak membantu apapun, ayah yang hebat, tapi harus ingat jaga tubuhmu, jangan bekerja terlalu keras. Jensen melirik wajah Zachary dan mengingatkan, perut ayah tidak enak belakangan ini, makan tepat waktu dan kurangi minum arak. Episode 116. Sangat aneh jika dia mau mendengarkan MU, dia sudah sangat tua tapi masih bekerja keras, sakit hatiku melihatnya. Ibu Mai menyela. Tidak apa-apa, aku akan meresepkan resep untuk penyembuhan dan perawatan nanti, tetapi sakit perut tetap harus lebih diperhatikan. Banyak makanan dan minuman yang harus dihindari, terutama alkohol. Jensen berpesan. Melihat Jensen begitu peduli pada dirinya, hati Zachary menghangat, dan dia merasa seperti punya setengah anak tanpa alasan. Tiba-tiba dia memikirkan sesuatu, Jensen, kamu dan Elena sudah menikah lebih dari setahun, jika kamu punya waktu, ajak keluargamu datang berkunjung. Baik. Jensen mengangguk, Elena juga menyebutkan ini terakhir kali, tetapi dia sibuk baru ini, dan lupa. Lalu setelah makan siang, kebetulan sorenya tidak ada urusan, Jensen istirahat di rumah sampai sore, tiba-tiba ada panggilan telepon. Halo, apakah kamu tahu siapa aku? Dengan bahasa Wasia yang tidak begitu lancar terdengar. Tuan Muda Henry? Jensen kaget. Dari mana orang ini tahu nomor ponselnya? Tapi dia memikirkannya lagi, latar belakang Henry tidak biasa, dan sebenarnya tidak sulit untuk mendapatkan nomor ponselnya. Dr. Jensen, aku akan pulang malam ini dan aku akan ke sini lagi setelah sembuh. Aku mendengar bahwa kalian akan mengadakan konferensi pers, aku pasti akan datang untuk meramaikan. Aku ingin mendengar kamu berbicara tentang seni bela diri, mantra mistik, dan pengobatan tradisional. Baik, sampai jumpa. Oh ya. Sebagai biaya perawatan, aku transfer 100 juta yuan ke kartu bankmu. 100 juta yuan. Jensen kaget, orang ini bahkan tahu nomor kartu banknya. Faktanya,
Dia tidak mengobati Henry demi uang, tetapi penyakit sulit dan aneh yang menarik minat Jensen karena dalam ingatan warisan leluhur, penyakit yang tidak sulit disembuhkan memang tercatat, tetapi bagaimanapun itu adalah warisan, Jensen belum melihatnya dengan matanya sendiri, sehingga merasa lebih penasaran. Dengan keterampilan medis Dr. Jensen, 100 juta bukan apa-apa, sampai jumpa lagi. Jensen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Menghitung uang di bank, dia sekarang memiliki 180 juta. Dengan begitu banyak uang, dia tidak tahu harus berbuat apa. Jensen, kamu telepon dengan siapa? Pintu dibuka dan Elena masuk, dia tidak mengenakan seragam polisi hari ini. Bajunya adalah kemeja lengan panjang salur horizontal, dan celananya adalah celana santai, dipadukan dengan sepatu hak tinggi yang terbuka bagian depan, penuh dengan aura wanita cantik nasional. Harus diakui bahwa tubuh Elena sangat seksi, bahkan jika dia mengenakan kemeja lengan panjang sal horizontal yang berkesan gemuk, dia terlihat sangat ramping, tetapi tubuh bagian atas berukuran besar, sehingga menarik kemeja lengan panjang itu. Jensen diam-diam mengevaluasi dan menemukan bahwa tubuh Elena lebih seksi dari Natasha. Teman yang membosankan. Jensen menjawab. Elena tidak terlalu peduli, sebenarnya dia bisa melihat tatapan kagum Jensen. Jika itu orang lain, dia pasti akan merasa jijik, tapi tatapan Jensen membuatnya merasa bangga. Setelah meletakkan sepatu hak tinggi, Elena berbaring lemas di kursi. Jensen buru-buru datang memijatnya, berpikir untuk mengambil keuntungan. Aku menangkap beberapa preman hari ini, tidak menyangka mereka adalah seniman bela diri yang sangat kuat. Butuh waktu lama untuk menyelesaikannya, aku lelah sekali. Elena berkata. Jensen tahu bahwa Elena terlihat lembut, tetapi sebenarnya dia memiliki keahlian, terutama setelah dipromosikan. Dia dilatih oleh kepolisian dan meningkat pesat dalam semua aspek. Preman apa yang begitu kuat? Sebenarnya, tidak bisa dianggap sebagai preman, hanya minum terlalu banyak, lalu mabuk dan mengacau. Namun, ilmunya lumayan tinggi, selusin orang tidak bisa mendekati dia, sepertinya belajar telapak 8 diagram, sayangnya dia adalah seniman bela diri, tidak bisa dibandingkan dengan para preman. Seni bela diri nasional kita, pada kenyataannya masih sangat kuat, hanya saja tidak memiliki pengalaman tempur yang sebenarnya, sehingga benar-benar lebih rendah daripada pasukan khusus dan tentara bayaran. Jensen menjawab dengan santai. Ini jelas tidak akan sebanding. Salah satunya adalah latihan keras di balik pintu tertutup, dan yang lainnya dari dunia hutan dan hujan peluru. Kesenjangan kemampuan tempur yang sebenarnya secara alami besar. Pagi-pagi keesokan harinya, sebuah panggilan telepon membangunkan Jensen, dan suara yang familiar datang dari telepon. Jensen, kamu punya waktu hari ini? Nenek Catherine merindukanmu, dia membuat pangsit sendiri hari ini, berharap kamu bisa datang untuk mencicipi. Ini telepon dari sekretaris Joseph. Jensen memikirkannya sebentar, lalu tersenyum sambil berkata, selamat, Paman Joseph mendapatkan anak. Haha, itu karena keterampilan medis Jensen yang bagus, hamil tidak lama setelah kamu mengobatinya terakhir kali, tetapi bibimu lemah, ingin memintamu untuk mengobati dia. Jensen segera menutup telepon dan menuju kediaman sekretaris Joseph. Setiap kali dia datang ke rumah Joseph, rumahnya selalu ramai dan banyak siswa yang datang berkunjung. Walaupun Tuan Besar Orlando sudah pensiun, dia masih memiliki pamor yang besar di kalangannya dan sangat disegani. Tuan Besar Orlando masih menanam sayur seperti kemarin, melihat sosok berjalan di kejauhan, dia segera meletakkan cangkulnya dan menyambutnya secara langsung. Jensen, kamu sudah datang. Tuan Besar Orlando berteriak ke dalam rumah, nenek tua, Jensen datang. Iya, iya. Suara gembira nenek Catherine datang dari dalam rumah, lalu keluar bersama istri Joseph. Setelah melihat Jensen, mereka semua sangat senang. Banyak pejabat yang hadir di tempat kejadian diam-diam kaget saat melihat pemandangan ini, lalu setelah berbisik-bisik, mereka semua kaget. Ternyata ini Dr. Jensen. Dr. Jensen? Apakah Dr. Jensen yang berkomunikasi dengan Asosiasi Medis Dunia belum lama ini? Beberapa orang tidak mengenal Jensen, tetapi mereka tahu tentang tamu asing di Universitas Asmenia. Syam, kamu kenal Jensen juga? Joseph segera bertanya pada pria setengah baya, orang ini dari ibu kota, termasuk orang penting. Aku tahu dari Kementerian Luar Negeri, keterampilan medis Jensen sangat bagus, Jensen menyembuhkan orang asing,
dan mengatasi penyakit yang tidak dapat disembuhkan secara global. Pria bernama Sham mengangguk. Ini sangat bagus, aku sudah melihat keterampilan medis Jensen sejak dulu, bisa dinyatakan sebagai dokter legendaris yang hidup kembali. Joseph tiba-tiba mengangguk, tetapi melihat Sham masih mengerutkan kening, dia tidak bisa menahan diri dan bertanya, apakah ada hal lain? Begini, aku mendengar dari Dr. Wine, katanya metode pengobatan Dr. Jensen agak mengejutkan, dan itu menyebabkan kepanikan. Oleh karena itu, penyebab spesifik penyakit tidak disebutkan dalam konferensi pers. Apalagi, Dr. Wine mengatakan bahwa Rektor David dari Universitas Asmenia agak keterlaluan, tidak hanya menyuruh ahli dan profesor lain mengambil prestasi Dr. Jensen. Dr. Jensen bahkan tidak dimasukkan dalam daftar undangan, ini sangat tidak sesuai aturan. Pakai trik ini lagi, perilakunya ini sangat keterlaluan. Joseph mengerutkan kening. Seseorang mengambil prestasi untuk insiden kolera terakhir kali, dan kali ini juga. Mau tak mau dia melihat Jensen dan menggelengkan kepalanya diam-diam. Jensen memang tidak suka ketenaran dan kekayaan. Dia bersembunyi di balik media setiap saat. Jika itu orang lain, pasti sudah mengenakan jas dan dasi untuk menyombongkan prestasinya di depan media. Jensen juga dokter paling jujur yang pernah kulihat. Joseph diam-diam berkata. Terima kasih, Jensen. Aku pergi ke rumah sakit kemarin dan dipastikan hamil, tetapi dokter mengatakan bahwa tingkat progesteron di bawah normal. Coba periksa apakah kamu punya solusi. Tuan Orlando menyambut Jensen ke ruang tamu, berkata sambil berjalan. Episode 117. Baik, aku periksa. Jensen memberi isyarat kepada Nyonya Rose untuk duduk dan memeriksa denyut nadinya. Setelah beberapa saat, dia mengangkat kepalanya dan tersenyum sambil berkata, masalahnya tidak terlalu besar. Nanti aku akan meresepkan obat pelindung rahim, tapi harus lebih sering berbaring di ranjang selama 3 bulan ini, jangan bekerja keras, jangan berhubungan badan, juga tidak boleh angkat benda berat. Nantinya akan jauh lebih baik setelah lewat 3 bulan. Setelah jeda, dia berkata lagi, namun, Bibi Rose melahirkan di usia tua, aspek lain harus diperhatikan, pemeriksaan persalinan tidak boleh diabaikan. Tuan Besar Orlando dan Nenek Catherine menghela napas lega saat Jensen bilang tidak apa-apa. Mereka tidak percaya pada rumah sakit, malah percaya pada Jensen. Kata Jensen penyakitnya tidak parah, maka pasti tidak parah. Tuan Orlando, apakah masih pusing belakangan ini? Jensen bertanya lagi. Tidak. Terakhir kali kamu menyarankan untuk membersihkan tanaman di halaman belakang, tubuh aku tidak lagi tidak nyaman, tubuhku sangat sehat sekarang. Tuan Besar Orlando tertawa, setelah jeda, dia tersenyum sopan, Jensen, Nenek Catherine kamu juga semakin tua, bisakah aku merepotkanmu melihat kondisi tubuhnya? Baik. Jensen mengangguk, memeriksa denyut nadi Nenek Catherine, dan tersenyum sejenak. Tubuh Nenek Catherine baik saja, tekanan darahnya normal. Tetapi lipid darahnya sedikit tinggi, lebih baik biasakan makan yang agak hambar, kurangi makan yang pedas, dan cobalah untuk tidak minum sup tonik daging juga. Nenek tua, kamu dengar itu, makan lebih sedikit cabai, kamu tidak bisa langgar ini, aku sudah mengatakannya berkali-kali tapi tidak didengar. Tuan Besar Orlando mengeluh, kata-katanya tidak berguna, tetapi kata-kata Jensen berguna. Terlihat Nenek Catherine mengangguk sambil tersenyum dan berkata, ya, aku dengarkan nasihat Jensen. Sesungguhnya, mereka semua tahu bahwa kemampuan medis Jensen benar-benar luar biasa. Seperti seorang ahli kelas dunia, terutama di hati Nenek Catherine, Jensen lebih seperti seorang dokter yang menyelamatkan orang mati dan menyembuhkan luka. Kemudian Nenek Catherine membawakan pangsit yang dia buat sendiri, menahan Jensen dan yang lainnya untuk makan siang. Semua yang hadir adalah murid-murid Tuan Besar Orlando yang berada di posisi tinggi. Melihat Tuan Besar Orlando begitu sopan kepada Jensen, mereka pun diam-diam mengerti dalam hati. Kebetulan Jensen ada di sana, jadi mereka menceritakan bagian tubuh mereka yang tidak nyaman. Dokter Jensen, aku mengalami gangguan saraf. Aku sudah berobat dengan banyak dokter tapi tidak sembuh. Bisakah kamu membantuku lihat? Setelah makan, seorang pria paruh baya bertubuh kurus tersenyum. Jensen mengangguk, mendiagnosis denyut nadinya, dan berkata, neurastenia kamu disebabkan oleh terlalu banyak stres dan perlu dirawat. Ambil 50 gram tritium aestivum, 24 gram glycyrrhiza uralensis, 20 gram jujube, dan 30 gram biji jujube,
campur dengan air, minumlah sekali sehari selama setengah bulan untuk penyembuhan. Dia takut orang Parubaya tidak mengerti, jadi dia menjelaskannya dengan lebih sederhana. Baik, baik. Pria Parubaya itu dengan cepat mengambil selembar kertas dan menuliskannya. Dr. Jensen, aku sakit gigi selama setengah tahun, bisakah kamu membantu aku melihatnya? Arak beras 50 gram, 15 gram rosin, rendam selama 2 jam dan tempelkan pada gigi yang sakit dengan kapas yang direndam dalam arak, gigit kencang. 5 menit bisa menghilangkan rasa sakit. Jika kamu ingin menyembuhkan sumber penyakitnya, maka tambahkan masing-masing 50 gram sarang semut dan gula merah. Tambahkan 2 mangkuk air, dan rebus hingga sisa 1 mangkuk, cukup minum saja selama 3 hari. Dr. Jensen, aku sudah makan pinang terlalu banyak dan mulut aku rusak, kamu lihat. Gunakan air teh kental, tambahkan sedikit garam, lalu gunakan untuk berkumur. 3 hari akan baik saja, tetapi lebih baik kurangi makan buah pinang. Jensen memandang semua orang satu persatu, metode pengobatannya berbeda dari rumah sakit, bisa disebut obat tradisional. Jika bukan karena semua orang percaya pada kemampuan medis Jensen, maka Jensen akan dianggap sebagai tongkat ajaib. Sesungguhnya, mereka tidak tahu bahwa obat sebenarnya mengandung 30% racun, meskipun obat yang diresepkan Jensen sederhana, tetapi memiliki efek yang baik dan dapat mengurangi efek samping obat pada tubuh. Sudah. Penyakit kalian semua hanya masalah kecil, jangan ganggu Dr. Jensen untuk masalah kecil ini. Aku mengundang Dr. Jensen dengan susah payah, bukan untuk mengobati kalian. Melihat Jensen dikerumuni semua orang, Tuan Besar Orlando tersenyum dan mengomel. Semua orang tersenyum canggung dan cepat-cepat meminta nomor ponsel Jensen agar bisa dihubungi kelak. Mereka juga diam-diam merasa beruntung. Hanya pemimpin papan atas seperti Tuan Besar Orlando yang tahu orang ajaib semacam ini, dan mereka bisa ikut mendapatkan manfaat. Jensen, aku mendengar tentang pertemuan asosiasi medis di Universitas Asmenia, apakah kamu menyembuhkan penyakit itu? Tanya Joseph tiba-tiba. Jensen mengangguk dan terkejut, tidak heran sebagai pemimpin papan atas, masalah begini saja tahu. Mereka sudah mengadakan konferensi pers. Kelompok yang klaim prestasi itu adalah kelompok Profesor Albert, tetapi tidak ada namamu di sana. Kamu seharusnya pergi untuk tanyakan tentang ini, kata Joseph dengan sengaja. Ada hal seperti itu? Wajah Jensen seketika berubah menjadi masam. Sesungguhnya, dia tidak suka menjadi sorotan media. Namun, tidak memberitahu dia tentang konferensi pers sungguh agak keterlaluan. Mirip dengan yang terjadi pada Mullin saat itu, tapi ini bahkan lebih menjijikkan. Setidaknya saat itu seseorang bertanya kepada Jensen, dan Jensen sendiri yang tidak mau mengakui prestasinya, ini menyebabkan Mullin mencuri prestasinya secara diam-diam. Mengenai hal ini, Rektor David tidak pernah menanyakan Jensen sebelumnya, dan dia sama sekali tidak menghormati Jensen. Ketika Joseph melihat bahwa Jensen sudah mengerti, dia tidak bertanya lagi. Dia hanya tersenyum dan berkata, Jensen, keterampilan medis kamu memiliki kemampuan untuk memajakan, mengapa kamu tidak membuka klinik? Kamu sekarang mengobati orang yang memiliki identitas, tetapi ketika orang biasa menghadapi penyakit yang sulit, mereka tidak berdaya. Nasihat yang tidak disengaja ini membuat mata Jensen menjadi bersinar. Dia memang mengobati orang tanpa melihat identitasnya, dia hanya terobsesi dengan keterampilan medis. Jika sebuah klinik dibuka, itu memang dapat membantu banyak orang biasa. Setelah basa-basi, Jensen pamitan untuk pergi ke Universitas Asmenia. Jensen juga sangat kesal dengan Universitas Asmenia yang lupa akan budinya setelah ditolong olehnya, dia ingin menanyakan apakah ini keinginan Rektor David atau Ervan. Tunggu, siapa yang kamu cari? Setelah masuk kampus, ketika Jensen ingin masuk ke gedung perkantoran, dia dihalangi oleh satpam. Aku Jensen, aku datang untuk bertemu Rektor David. Jensen berkata terus terang. Jensen? Mata penjaga keamanan sedikit berkedip, dia mencibir dan menggelengkan kepalanya. Tidak kenal, ini adalah tempat penting untuk pendidikan, orang biasa tidak memenuhi syarat untuk masuk, kamu silahkan pergi. Jensen mengerutkan kening. Dia baru datang ke sini kemarin. Saat itu tidak ada satpam, dan dia merasa satpam ini sengaja ingin menghentikannya. Ini pasti disuruh oleh Rektor David. Aku ketua tim medis, itulah kualifikasi aku. Jensen berkata dengan dingin. Haha, apakah kamu memiliki sertifikat?
Apakah hanya cukup dengan mengatakannya? Cepat pergi, atau kami akan memanggil polisi. Jawab Satpam acuh tak acuh. Dia memang menerima perintah dari rektor untuk mencegah seseorang bernama Jensen memasuki gedung dewan sekolah. Apalagi, dia juga tahu bahwa Jensen adalah pemimpin tim medis kemarin, tetapi dia merasa pemuda ini tidak pandai membawa diri, sudah menyinggung rektor David, dan masih ingin klaim prestasinya, itu hanya bermimpi. Wajah Jensen sangat masam. Dia tidak memiliki kartu identitas. Kemarin, para ahli dan profesor memintanya untuk menjadi ketua tim, tetapi mereka hanya setuju secara lisan. Pada saat ini, di lantai 9 gedung kantor, dua sosok berdiri di dekat jendela, menyaksikan apa yang terjadi di bawah. Hehe, Jensen benar datang. Rektor David, biarkan dia naik. Seorang pemuda tersenyum dan dia adalah Ervan. Dalam pertemuan pertukaran murid ini, dia tidak hanya menjadi sponsor, tetapi juga mengetuk pintu keluarga William setelah Tuan Muda Henry sembuh. Grup Chester mereka juga akan menjadi mitra keluarga William di negara ini. Untuk masalah ini, dia sangat dipuji di keluarga Chester, dan dia merasa lebih bergengsi. Episode 118. Biarkan dia naik? Bagaimana jika dia membuat keributan besar? Rektor David mengerutkan kening. Atas hak apa dia membuat keributan besar? Apakah dia sponsor? Dia bilang dia menyembuhkan Tuan Muda Henry. Siapa yang akan percaya padanya? Sertifikat macam apa yang dia miliki dan kualifikasi apa untuk berbicara? Ervan tersenyum menghina dan berkata, biarkan dia naik, aku justru ingin melihat apa yang akan dia katakan. Rektor David segera memberitahu Satpam di lantai bawah untuk membiarkan Jensen naik. Jensen langsung naik ke lantai 9 dengan marah. Dia melihat Ervan dan Rektor David. Rektor David sedang duduk di kursi eksekutif. Setelah melihat Jensen, dia merasa sedikit bersalah dan memalingkan muka. Sebaliknya, Ervan duduk di sofa tamu, merokok sambil tersenyum dan melihat Jensen. Jensen menahan amarahnya dan bertanya, Rektor David, aku ingin melihat daftar nama asosiasi medis kali ini. Di sini. Meski Rektor David sedikit merasa bersalah, dia tidak merasa gentar dengan latar belakang Jensen. Jensen mengambil daftar itu dan melihatnya sambil mengerutkan kening. 3 orang dalam daftar itu tidak muncul. Itu adalah Yanuar, Reagen, dan Jensen. Ketiganya adalah dokter tradisional terkenal, tetapi mereka tidak ada dalam daftar dokter tradisional dalam konferensi pers. Ini jelas disengaja. Buk. Jensen dengan marah menghantam daftar nama ke meja. Dokter Jensen, apa maksudmu? Ini sekolah, bukan pasar. Kamu bersikaplah lebih disiplin. Rektor David tiba-tiba menunjukkan ketidakpuasan di wajahnya. Jensen bertanya, aku ingin bertanya kepada Rektor David, mengapa daftar itu tidak ada nama kami, dan tidak ada yang memberitahu kami tentang konferensi pers. Ini adalah keinginan atasan. Lagi pula, serangga parasit akan menimbulkan sensasi jika dikatakan, kata Rektor David. Apa yang kamu katakan masuk akal? Saat konferensi pers tidak harus membahas tentang ulat parasit, dan kami tidak perlu mengakui prestasi untuk itu. Hanya saja, tidak memberitahu kami tentang konferensi pers, dan tidak ada nama kami di daftar itu, ini sama sekali tidak menghargai kami. Jensen berkata dengan marah. Rektor David merasa sedikit bersalah, dan dia diam. Jensen, aku tahu kamu menyembuhkan Tuan Muda Henry, dan sekarang tidak ada keuntungan untukmu, pasti kamu sangat tidak rela. Pada saat ini, Ervan mematikan rokok di asbak, dan berkata dengan datar, aku tahu, ini adalah kesempatan kamu untuk menjadi terkenal, mengambil kesempatan ini untuk membanggakan diri pada Elena, agar Elena lebih memperhatikan kamu, tapi aku minta maaf karena selama ada aku Ervan, kamu tidak akan pernah sukses. Dia tidak menyembunyikan pikirannya, dan memberitahu Jensen dengan jelas bahwa dia menargetkan Jensen. Selain itu, aku harus berterima kasih. Karena kamu menyembuhkan Tuan Muda Henry, aku akan mewakili grup Chester untuk membahas bisnis dengan keluarga William. Aku bahkan menjadi mitra keluarga William di dalam negeri, di keluarga Chester. Statusku luar biasa saat ini, dan ini juga akan menjadi waktunya bagiku untuk bangkit. Ervan adalah menantu yang masuk keluarga mertua, yang terlihat bagus dari luar tetapi sebenarnya tidak memiliki status di grup Chester,
dan kerjasama dengan keluarga William ini adalah kesempatan baginya untuk bangkit. Ironisnya, semua ini diberikan oleh saingan cintanya, Jensen. Hehe, apakah kamu marah sekali? Ervan tersenyum sopan dan berkata, kamu yang menyembuhkan penyakit, tetapi aku yang mendapatkan pujian. Jika kamu tidak menerimanya, ayo pukul aku, panggil polisi. Aku beritahu kamu, Jensen, di kota Asmenia ini, ketika berbicara tentang koneksi dan uang, kamu hanya seorang dokter kecil. Aku menyarankan kamu, jangan bertarung dengan aku, kamu tidak akan memang, Elena adalah milikku. Dia pernah menderita kerugian besar di depan Jensen, dan bahkan dipermalukan di depan Elena. Sekarang menghadapi Jensen, dia tidak menyembunyikan ambisinya sedikit pun. Jensen, konferensi pers sudah selesai, tidak ada gunanya kamu di sini. Rektor David mengeluarkan setumpuk uang dari laci dan melemparnya ke atas meja. Ini 100.000 yuan, dianggap sebagai biaya konsultasi kamu, kamu tidak akan rugi jika mengambil uang ini. Mulai sekarang, jangan ungkit masalah ini lagi. 100.000 yuan. Jensen tampak meremehkan, dia sekarang juga seorang miliarder, mungkinkah dia menghargai 100.000 ini? Jensen juga tahu jika dia bertengkar dengan mereka, dialah yang akan rugi, jadi dia berbalik dan pergi. Bodoh, ada uang tidak diambil, kamu pikir 100.000 yuan mudah untuk didapatkan? Melihat Jensen sudah pergi, Rektor David tak tahan untuk tidak mencibir. Dia memberikan uang, hanya untuk ketenangan hati nurani. Jensen tidak ambil, itu urusan dia sendiri, tidak mungkin juga Jensen mengubah keadaan. Pergi begitu saja? Ervan mengira Jensen akan membuat keributan besar, tetapi ketenangan Jensen mengejutkannya. Tentu saja, dia mengerti setelah berpikir dari sisi lain. Jensen tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkan dirinya, jadi dia memilih untuk menanggung penghinaan. Setelah Jensen keluar dari Universitas Asmenia, dia menelepon tuan muda Henry dan kemudian menceritakan masalah ini. Kenapa? Mereka keterlaluan, Dr. Jensen, jangan khawatir. Aku akan datang ke sana tidak lama lagi, aku pasti akan membantumu. Tuan muda Henry bahkan lebih cemas daripada Jensen ketika mengetahui situasinya. Tidak apa-apa, aku tidak ingin mengubah situasi, aku hanya tidak suka pada mereka. Oh ya, apakah kamu memiliki kerjasama dengan grup Chester? Ya, tapi sekarang aku tidak berencana kerjasama dengan mereka lagi. Jangan mengganggu kontrak untuk saat ini, mari kita tunggu sampai kamu datang. Saat itu, aku ingin melihat Rektor David datang memohon padaku secara pribadi. Ya, jangan khawatir. Jensen tahu bahwa Ervan masih tidak menyerah tentang Elena, dan Jensen tidak akan berbaik hati. Ervan mengincar istrinya, pria jantan tidak akan bersikap pengecut. Ketika saatnya tiba, kontrak antara Chester Group dan William Group akan gagal. Lihat saat itu apakah Ervan masih bisa tertawa? Saat pulang ke rumah, Jensen tidak keluar lagi. Kebetulan Ibu Mai meminta bertemu dengan orang tuanya. Jensen merasa urusannya sudah terlalu lama tertunda, dan berencana pulang kampung besok. Diam-diam dia malu, sejak ingatan pulih, dia tidak pernah kembali ke rumah, dan orang-orang di keluarga tidak tahu bahwa dia sudah menikah. Malam hari, Jensen memberitahu Elena tentang rencana pulang. Elena tentu saja setuju, dan Elena sedikit gugup. Lagi pula, dia belum pernah bertemu keluarga Jensen. Jensen, aku seharusnya pulang kampung dengan kamu, tetapi kebetulan ada pengaturan tugas di kantor polisi, jadi aku tidak bisa keluar untuk saat ini. Kamu beritahu aku ketika kamu kembali, aku berjanji akan menjemputmu. Elena meminta maaf. Tidak apa-apa, pekerjaan itu penting. Jensen tersenyum dengan tidak keberatan dan berkata, lagi pula, kamu dipromosikan lagi. Sepertinya kamu semakin mirip polisi yang berpengalaman sekarang. Orang pasti harus berkembang. Elena tersenyum bangga, dan tampak sedikit khawatir. Apakah kakekmu galak? Bagaimana jika dia menentang pernikahan kita? Lagi pula, aku mendengar bahwa ayahmu setuju dengan pernikahan ini, tetapi aku bahkan belum bertemu ayahmu. Jangan khawatir, dia sangat mudah diajak bicara, dan dia pasti sangat puas dengan cucu menantunya ini. Kamu memang suka bercanda. Keduanya berbincang cukup lama, keesokan paginya Jensen menyuruh Panah memperhatikan berita organisasi pembunuhan malam, lalu pulang kampung dengan naik kendaraan umum. Kampung halaman Jensen berada di kota terpencil di Asmenia yang bernama Kota Seleton yang jaraknya ratusan kilometer dari pusat kota Asmenia.
Karena dekat dengan laut, maka direncanakan untuk dikembangkan menjadi kawasan wisata. Akibatnya, lahan kosong yang tidak diinginkan orang pun diambil alih satu demi satu. Beberapa jam kemudian, Jensen kembali ke kota Seleton, melihat jalanan kota yang ramai, dia merasa sedikit sedih, karena dia tidak kembali selama 3 tahun sejak dia kehilangan ingatannya. Episode 119. Jensen? Teriakan tiba-tiba terdengar, hanya terlihat seorang anak muda mengenakan rompi hitam, bercelana pendek kamuflase, dan memakai sepasang sandal jepit berjalan mendekat dengan cepat. Johan? Melihat pemuda itu, Jensen tidak bisa menahan senyum. Ini adalah sahabat karibnya. Saat SD dan SMP masuk di kelas yang sama. Sejak kecil, Jensen memiliki hubungan seperti saudara kandung dengannya. Kamu ini, sudah tidak jumpa selama beberapa tahun. Bagaimana keadaan MU sekarang? Meski sudah beberapa tahun tidak bertemu, Johan dan Jensen masih akrab. Setelah beberapa percakapan, Johan mengajak Jensen ke rumahnya untuk minum arak. Keluarga Johan adalah keluarga nelayan. Ketika dia masih kecil, Jensen sering pergi ke rumahnya untuk makan gratis. Tidak diragukan, kepiting berbulu dan ikan laut yang baru ditangkap rasanya enak sekali. Tidak bisa sekarang, aku baru saja kembali. Aku harus pulang untuk menemui kakekku dulu, aku akan mencari kamu nanti. Meskipun Jensen ingin mengenang masa lalu, dia harus pulang dulu, jadi dia bergegas ke rumah. Kakeknya Jensen sudah pindah ke pusat kota dan membuka klinik kesehatan, sedangkan rumah leluhur berada di utara kota, dulunya tempat itu lebih makmur, jadi generasi kakek buyut membuka klinik medis di sana. Mengetahui bahwa Jensen akan kembali hari ini, Bibi Sofia membeli udang manis favorit Jensen dan hidangan lainnya di pagi hari. Ayah, Jensen tidak pulang selama 2 atau 3 tahun. Kali ini, dia harus tinggal di rumah lebih lama. Bibi Sofia tahun ini berusia 32 tahun. Karena dibesarkan di tepi laut, kulitnya agak gelap, tetapi dia ahli dalam bekerja. Dia telah memperoleh warisan ilmu kakeknya Jensen. Dia sangat terkenal dalam pengobatan tradisional di kota kecil ini. Hanya saja sekarang kedokteran sudah berkembang, kebanyakan orang buru-buru ke rumah sakit karena sakit ringan atau berat, akibatnya bisnis klinik kecil hanya beberapa orang tua yang datang. Bocah tengik itu, dia tidak pernah menelepon, sifat tidak memberi kabar ini sama persis dengan ayahnya. Kakek Hermannskat berdiri di depan pintu, sangat menantikan kepulangan cucunya. Meskipun sudah berumur, dia berlatih seni bela diri saat muda, dan tubuhnya tidak buruk, tetapi dia telah menderita sedikit cedera karena berkelahi dengan orang lain dalam beberapa tahun terakhir. Tidak sehat seperti sebelumnya. Ayah, kamu istirahat, tidak baik berdiri terlalu lama. Melihat tatapan ayahnya, Intan tidak bisa menahan senyum, tetapi saat teringat bocah tengik itu, dia juga sangat merindukannya. Kakek Herman mempunyai 4 anak, Sofia adalah anak bungsu. Tapi dalam hal keakraban, dia paling dekat dengan anak ketiga yaitu ayahnya Jensen. Dia tidak cocok dengan paman dan bibi kedua Jensen. Kakek tua Herman, wajahmu terlihat senang. Pada saat ini, beberapa orang berjalan dari kejauhan. Pria yang memimpin itu sedang merokok, dengan rantai emas setebal jari-jari tergantung di lehernya. Dia tampak kaya. Namanya Hilton, dia adalah preman pengganggu kota ini. Dulu, dia pernah membunuh orang karena persaingan wilayah di pasar produk akuatik, dia dipenjara beberapa tahun, kemudian keluar dari penjara. Tapi, orang ini tidak berubah setelah keluar dari penjara, tetap mencari mata pencaharian dengan cara yang sama. Orang-orang di kota memutar jalan ketika melihat dia, tidak berani memprovokasi dia sama sekali. Kenapa kalian ke sini? Wajah Herman sedikit masam. Hehe. Sudah waktunya untuk membayar hutang 500.000 yuan kamu padaku, tidak bisa ditunda lagi. Hilton merokok sambil menyipitkan mata. Hilton, kamu masih tidak tahu malu? Jelas-jelas kami meminjam 100.000 yuan, langsung menjadi 500.000 yuan dalam waktu kurang dari 2 tahun. Kenapa tidak mampok saja? Sofia berkata dengan marah. Sofia, kamu tidak bisa membayar hutang sebanyak yang kamu pinjam, kan? Lagi pula, anak buahku juga mau makan, jika tidak memungut bunga. Apa kamu yang menghidupi mereka? Kata Hilton santai. Seluruh tubuh Sofia gemetar karena marah. Dia tahu bahwa bunga harus dibayar untuk peminjaman uang, tetapi bunga sebesar ini keterlaluan. Sejak tahun lalu, bunganya berlipat ganda setiap tahun.
Jika tidak bayar, mereka membuat masalah. Tahun lalu, karena ayahnya tidak terima, lalu berkelahi dengan orang-orang ini. Akibatnya, pinggangnya terluka, sampai sekarang masih belum sembuh. Kakek tua Herman, kita semua berada di satu kota yang sama, dan aku tidak ingin melihatmu malu. Hilton melemparkan puntung rokok ke tanah dan berkata, begini saja, aku akan memberimu jalan keluar. Ada perusahaan besar yang menyukai tanah rumah leluhur kamu. Jika kamu menandatangani kontrak dengan mereka, kamu bisa mendapatkan 2 juta yuan, saat itu bukan hanya bisa membayar hutang, bahkan ada uang pensiun 1 juta yuan lebih yang tersisa, bagus, kan? Hilton, aku akan membayar hutangku padamu, tapi jangan pernah memikirkan rumah leluhur. Herman menolak dengan dingin. Dalam 2 tahun terakhir, banyak orang telah mengincar rumah leluhurnya. Bagaimana dia bisa menyerahkannya dengan mudah? Herman, kau memang tidak pantas dihargai. Wajah Hilton menjadi dingin. Hilton, orang yang meminjam uang sebenarnya bukan ayahku, itu kakakku Andrew, kamu juga tahu itu, kenapa kamu tidak pergi cari dia, kamu hanya bisa menggertak ayahku. Sofia tiba-tiba berteriak. Uang itu memang dipinjam oleh Andrew, tetapi ayahmu bilang akan membayarnya saat itu, jadi aku tentu saja mencari ayahmu. Hilton mencibir dan berkata, aku katakan padamu, kamu harus membayar kembali hari ini, jika tidak, klinik kamu tidak bisa dibuka. Kamu berani? Herman tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Hilton adalah preman, jadi tidak ada yang tidak berani dilakukan. Dia melambaikan tangannya dan berkata, hancurkan tempat ini. Para preman bertindak. Ada orang memegang cangkul dan ingin menghancurkan lemari kaca. Tetapi pada saat ini, sebuah lengan tiba-tiba terentang, meraih kerah orang itu, dan melemparkan orang itu keluar seperti anak ayam. Aduh sialan. Bajingan kecil itu jatuh tengkurap dan berteriak kesakitan. Aku ingin lihat, siapa yang berani mengacau di sini? Jensen yang datang tiba-tiba. Jensen. Herman dan Sofia sama-sama berseru. Nak, kamu berani campur tangan ketika aku melakukan sesuatu, kamu benar-benar berani. Hilton mengangkat bangku di lantai dan menghantamkannya ke arah Jensen. Sayangnya, keterampilannya mana mungkin tandingan Jensen. Jensen membalikkan tangannya dan bangku itu diraih olehnya, tangan kanannya memegang pergelangan tangan Hilton seperti tang. Hilton pun menjerit kesakitan. Jensen, lepaskan dia. Herman tahu ada bos besar bernama Tiger di belakang Hilton, apalagi melunasi hutang sangatlah wajar, dan dia tidak ingin memperburuk keadaan. Jensen mendengus dan melempar Hilton ke tanah. Kamu Jensen. Hilton dibesarkan di kota Sleton, dan secara alami mengenal Jensen. Dia dengan marah berkata, Jensen, kakekmu mempunyai hutang 500.000 yuan padaku, kami datang untuk menagih uang. Apakah kalian tidak mau bayar hutang? Jensen tidak tahu jelas tentang masalah ini. Dia berpikir lalu berkata, jika kakekku benar-benar mempunyai hutang, yang seharusnya dibayar pasti akan dibayar kembali kepada kamu. Jika kamu merusak di sini, aku jamin kalian pasti akan pergi dengan terluka hari ini, pergi. Baik, aku akan memberimu 1 hari. Jika tidak bisa mengumpulkan 500.000 yuan besok, maka jangan salahkan aku bersikap tidak sopan. Hilton sebenarnya sedikit takut pada Jensen, dan setelah memberikan ancaman, dia pergi bersama para preman. Kakek, ada apa? Setelah Hilton dan yang lainnya pergi, Jensen melihat Herman dan menemukan bahwa Herman mengalami cedera serius, dan ini adalah penyakit yang sudah lama dialami, yang merupakan bahaya tersembunyi yang ditinggalkan oleh pinggang keseleo yang tidak ditangani. Ini gara-gara paman MU, Andrew. Sofia yang duluan bicara, dia kemudian bercerita. Ternyata anak paman Andrew yang bernama Jaini, ia kalah judi 100.000 yuan saat itu, lalu meminjam uang ke rentenir, tetapi dia tidak bisa membayar uang itu dan hampir dipukuli sampai mati. Paman Andrew terpaksa meminta bantuan Herman. Bagaimana mungkin Herman tega melihat cucunya mati, jadi berjanji untuk membantu membayar hutang ini. Akibatnya, hutang berlarut-larut selama 2 tahun, dan tiba-tiba menjadi 500.000 yuan, pada kenyataannya, mereka sudah membayarnya 120.000 yuan penuh dalam 2 tahun terakhir. Tapi jumlah hutang tidak berkurang. Episode 120. Keterlaluan. Wajah Jensen masam.
Dia benar-benar berpikir bahwa kakek berhutang uang sebelumnya, jadi dia berencana untuk menanyakan jelas keadaannya dan menyelesaikannya. Kalau tahu begini ceritanya, dia tidak akan membiarkan Hilton dan anak buahnya pergi. Bagaimanapun, ini adalah pemerasan uang. Apalagi, Jensen sangat tidak puas dengan keluarga pamannya. Pada awalnya, pamannya terlibat dalam bisnis peternakan. Dia sering meminta uang kepada kakeknya, dan sepupunya Jaini mengatakan perlu uang untuk biaya mas kawin dan pernikahan, dan dia meminta uang pada kakeknya lagi. Uangnya dikasih tapi Jaini tidak jadi nikah, ini jelas-jelas penipuan uang. Semua ini bisa diabaikan, tapi sekarang malah meminjam uang tetapi meminta kakek yang membayar semua hutangnya, itu sungguh konyol. Jensen, lupakan saja, orang-orang ini semuanya preman lokal, kita tidak bisa mengalahkan mereka. Kakek akan memikirkan cara untuk mendapatkan uang. Herman sifatnya jujur. Saat melihat Jensen marah, ia takut Jensen melakukan sesuatu yang ilegal. Jensen menghela napas tiba-tiba. Uang pensiun kakek telah ditipu pamannya hingga habis, apalagi yang bisa dilakukan? Untungnya, Jensen bukan lagi anak kecil sekarang, hanya 500.000 yuan, tidak masalah sama sekali bagi dia. Baiklah, jangan bahas itu lagi, Jensen pergi cuci tangan dan makan. Sofia menarik Jensen ke ruang belakang. Setelah Jensen mencuci tangan, mereka bertiga duduk untuk makan, menceritakan kisah beberapa tahun ini. Kakek Herman sangat tertarik dengan cerita Jensen di kota Asmenia, menanyakan ini dan itu, bahkan dia berencana memanfaatkan saat Jensen kembali untuk meluangkan waktu pergi kencan buta. Jensen terdiam dan ingin mengatakan bahwa dia sudah menikah, tetapi bingung bagaimana mengatakannya. Oh ya, apakah ayahku pernah kembali? Setelah makan dan kenyang, Jensen memijat pinggang kakeknya. Bocah itu sama seperti sebelumnya, sekali menghilang selalu beberapa tahun, tidak tahu apakah dia hidup atau mati. Berbicara tentang ayahnya Jensen, Herman penuh keluh kesah. Ayah bukan tipe orang yang tidak memberikan penjelasan. Pasti ada alasan tentang kepergian kali ini. Jensen menghibur, dia telah hidup bersama ayahnya sejak dia masih kecil, tahu bahwa ayahnya adalah orang yang bertanggung jawab dan berprinsip. Setelah memijat kakek sebentar, Jensen teringat sahabat karibnya Johan, lalu dia pamitan dan ingin pergi. Pergilah, tapi ingatlah untuk kembali saat makan malam nanti, paman dan bibi keduamu semua akan datang. Herman tidak lupa mengingatkan. Jensen diam-diam cemberut, dia selalu tidak suka dengan paman dan bibi kedua, tetapi dia tidak kembali selama bertahun-tahun, dan itu normal bagi kerabat untuk makan bersama. Dia datang ke rumah Johan dan memanggil. Tak lama kemudian, Johan berlari keluar. Di luar dugaan Jensen, Johan diikuti oleh seorang anak berusia 3 atau 4 tahun. Hebat sekali kamu, anak MU sudah sebesar ini. Jensen langsung tersenyum. Hehe, bagaimana aku bisa dibandingkan dengan kamu berada di kota besar, dan kamu mengutamakan kebebasan, tetapi aku di pedesaan, aku langsung menikah setelah lulus. Johan tertawa, lalu berjalan sambil mengobrol dengan Jensen. Apakah kamu sudah menikah? Bagaimana kakak iparku? Kamu selalu memiliki selera yang tinggi. Aku ingat ketika sekolah, Shirley menyukai kamu, tapi kamu tidak mau, itu menyebabkan Shirley menangis untuk waktu yang lama. Aku sudah menikah. Jensen tersenyum dan mengangguk. Wow, kamu juga menikah begitu cepat. Tunjukkan padaku bagaimana wajah kakak ipar, wanita yang bisa disukai oleh MU pasti kecantikan taraf nasional. Biasa saja. Keduanya datang ke restoran terbesar di kota. Johan memesan beberapa botol Muay Thai dan beberapa makanan ringan, kemudian memanggil teman sekelas sekolah menengah. Tak lama kemudian, seorang pria gemuk dengan perut besar dan wajah berminyak muncul dan tertawa sambil berkata, "Haha, ternyata kamu Jensen." Ini adalah teman sekelas SMP Jensen bernama Erlan. Keluarganya membuka supermarket kecil di kota kecil. Sejak kecil, dia lebih kaya dari yang lain. Dan orang ini sejak kecil sangat pandai membawa diri dan sangat pandai menyanjung orang. Setelah dia duduk, beberapa teman sekelas SMP dipanggil. Mereka sangat terkejut saat melihat Jensen. Setelah beberapa gelas Muay Thai, semua orang berbicara dengan bebas. Ketika Jensen duduk di bangku SMP, temperamennya baik dan merupakan siswa terpandai di kelasnya. Saat itu, banyak orang yang mengaguminya. Namun, setelah dia terjun ke masyarakat, banyak orang tahu bahwa pandai di sekolah tidak menjamin hidup sukses.
Melihat kondisi Jensen sekarang, mereka menduga hidup Jensen biasa saja. Erland menuangkan segelas muay thai untuk Jensen dan tersenyum sambil berkata, "Jensen, apa pekerjaan MU sekarang?" "Hanya bekerja sebagai pegawai di sebuah perusahaan kecil." "Nyaman sekali jadi pegawai di kota besar jauh lebih baik daripada pegawai di pedesaan kita." Mengetahui Jensen biasa saja, Erland tidak begitu sungkan lagi. Beberapa orang memang seperti ini, jika hidup kamu sukses, mereka akan menyanjung kamu, dan jika hidup kamu biasa, mereka akan menyombongkan diri. Ada banyak orang seperti itu di masyarakat ini, jadi Jensen tidak peduli. Namun, Johan sangat kesal, dia tahu Erland adalah tipikal orang yang suka menyanjung kaya. "Jensen, bukan aku mau mengomentari kamu, tapi dengan kepandaianmu dalam belajar, bukankah lebih baik tinggal di kota Seleton? Kota ini akan dikembangkan. Jika membangun sebuah peternakan, bukankah mudah untuk membeli mobil mewah dan rumah bergaya barat?" Teman sekelas yang kurus pun tertawa dan berkata, "Erland berbeda. Keluarganya buka supermarket, dan sekarang ingin membuka peternakan dan berpartisipasi dalam pengembangan rumah pemandangan laut, diperkirakan yang paling sukses di antara teman sekolah menengah pertama kita." Pertemuan kecil ini, setelah mengobrol sana-sini pun berubah lagi maknanya. Jensen diam-diam menghela napas. Dia sudah 2 kali mengalami hal seperti ini, reuni kelas bukan lagi mengenang masa muda. "Hehe, tempat peternakan baru saja dimulai, bukan apa-apa." Erland tampaknya rendah hati, tetapi sikapnya menunjukkan gaya orang kaya, dan dia tersenyum sambil berkata, "Ketika pengembangan perumahan pemandangan laut jadi, tidak perlu ragu, teman sekelas yang ingin beli rumah, semua mendapatkan 20% diskon." Si gendut Erland memang terbaik. Semua teman sekelas memuji, dan tentu saja mereka juga tahu bahwa kata-kata seperti ini cukup didengarkan saja. Jika benar-benar ingin membeli rumah, dia tidak menipu mereka saja sudah cukup bagus. "Maaf, aku terlambat." Pada saat ini, seorang teman sekelas perempuan tiba, rambutnya keriting ombak besar, wajahnya diolesi dengan alas bedak yang tebal, dan dia berpakaian sangat modis. "Oh, Shirley, kamu akhirnya datang. Kamu datang terlambat setengah jam. Kamu dihukum meminum 1 gelas sendiri." Semua teman sekelas tiba-tiba menggoda. Shirley datang terlambat karena sesuatu, dan dia teman sekelas perempuan. Kita harus menjaganya, tidak perlu menghukumnya, minum sebanyak yang dia sanggup saja. Anehnya, Erland justru membela Shirley. "Jensen, kamu tidak beruntung." Diam-diam Johan menarik Jensen, karena Shirley dulu duduk semeja dengan Jensen. Dia jatuh cinta dengan Jensen di SMP. Tetapi ditolak oleh Jensen, dan sekarang Shirley adalah pacar Jamie, kakak sepupu Jensen. Tidak tahu apakah Shirley sengaja, kenapa bisa pacaran dengan Jamie. Jensen sudah 3 atau 4 tahun tidak pulang, kan? Shirley duduk dan melihat Jensen tiba-tiba. Dia ditolak oleh Jensen saat itu. Dia selalu mengingatnya, tapi sekarang sepertinya dia tidak bersama Jensen justru bagus. Dia juga melihat bahwa Jensen masih suka memakai pakaian olahraga seperti sebelumnya, dan tidak ada mobil yang diparkir di pintu, menunjukkan bahwa dia belum membeli mobil, dan dia sangat biasa. "Ya." Jensen tersenyum dan mengangguk. Shirley tidak banyak bicara saat melihat Jensen. Setelah minum, dia memamerkan cincin berlian di tangannya. "Wah, Shirley, cincin ini mahal, bernilai 50.000 yuan paling tidak." Seru Erland. "Tidak mahal, Jamie yang beli, hanya 120.000 yuan." Shirley tersenyum rendah hati, sengaja pamer, dia ingin Jensen malu.